Assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan kita Wahyu Gundro Pakubumi. Ini kita membahas sedikit masalah orang bilang itu faidah daripada kegunaan parang duku. Parang duku ini bisa digunakan apapun teman-teman. Nah, nanti kita cerita, nanti kita gambarkan dulu di besi tampakan kita parang duku teman-teman. Nanti kita ceritakan tentang parang duku teman-teman ya, biar teman-teman tahu itu faidah parang duku. Intisarinya parang duku bagi kami itu teman, pendamping keluarga teman-teman. Nah itu jadi kita ceritakan tentang parang duku teman-teman ya. Ya semoga teman-teman terhibur atas cerita kita ini tentang masalah membikin tentang pusaka atau besi senaman teman-teman. Oke teman-teman, saksikan dulu, nanti kita cerita di belakang ya, biar orang bilang itu biar sedikit banyak tahu teman-teman atau faidah daripada parang duku bagi itu keluarga saya dan para leluhur saya teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi video kita rencana membuat parang duku. Kalau bahasa kami itu parang duku teman-teman. Parang duku itu teman-teman, istilah kami bilang itu kalau dalam keluarga saya biasanya ada mempunyai parang duku. Soalnya entah kenapa semenjak saya kecil sampai saya dewasa begini, setiap mereka itu keturunan pandai besi, mereka biasanya membuat parang duku teman-teman. Parang duku itu biasanya digunakan untuk di rumah. Contohnya seperti almarhum bapak saya itu juga dia suka parang duku teman-teman. Soalnya kerja sampingannya juga orang bilang itu menyadap gula aren, jadi dibikin setajam mungkin, juga untuk bisa menebang apapun bisa teman-teman. Kalau jenis parang duku ini kita ngorgol teman-teman ya. Saya cerita tentang parang duku teman-teman. Parang duku ini teman-teman, istilah orang bilang itu kalau bahasa kami itu ini bisa untuk nebang kayu. Nah nanti begini citakan teman-teman. Nah teman-teman lihat nggak? Lihatkan loh. Nah begini. Nah teman-teman, kita bikin begini nanti teman-teman. Nah istilahnya kayak gini. Lihat nggak? Nah begini teman-teman. Jadi kita bikin seperti ini nanti teman-teman. Nah ini parang dukunya. Nanti besok atau lusa nanti kita bikin begini parang dukuin teman-teman. Nah jadi mungkin berhubung ini durasinya nih kayak nggak cukup teman-teman, nanti kita tayangkan untuk yang kedua kalinya video nanti ini. Istilahnya itu saya sedikit cerita. Kalau parang duku ini apalagi kita sepuh dengan air, sebagaimana keluarga saya itu menyepuh dengan air teman-teman, bukan menyepuh dengan berupa ule atau berupa jenis lain teman-teman. Keluarga saya itu khusus
biasanya penyepuhannya dengan air. Nah, itu dari keturunan mbah saya, dari leluhur saya, dan juga sampai ke paman-paman kakek-kakek saya, dari kakek saya ke paman saya, dan ke kita-kita juga. Kita penyepuhan itu biasanya menggunakan pakai air, teman-teman. Setahu saya pribadi, kami tidak ada menggunakan seperti oli, seperti jenis apapun, teman-teman. Nah, begitu. Soalnya bilang sepuh keluarga saya, air itu adalah kehidupan. Maka kalau kita menyepuh dengan air, suatu parang atau besi atau genggaman atau pusaka, itu menjadi tameng kehidupan kita. Istilah orang bilang itu bisa membawa hidup kita untuk berusaha mencari nafkah anak istri, teman-teman. Soalnya itu pendamping hidup. Jenis pusaka ini pendamping hidup, teman-teman. Jenis besi atau sanaman, bilang orang lokal, bilang orang Dayak, sanaman atau besi, itu adalah pendamping diri kita dimanapun kita berada. Istilahnya jangan sampai tidak ada mempunyai suatu pusaka, teman-teman, atau genggaman lah kalau bahasa kami begitu, teman-teman. Jadi saya mohon maaf begitu, teman-teman. Keluarga saya itu pribadi atas satu leluhur kami, dari cerita leluhur kami dari Empu Mandestana ke leluhur-leluhur kami sampai ke guru, sampai ke kakek-kakek kami, sampai ke kami, teman-teman. Itu biasanya kami menyepuhnya dengan air, teman-teman. Walaupun terdahulu kami itu mencetaknya pakai tangan, teman-teman, pakai jepitan, tapi biasanya mereka juga menggunakan air, teman-teman. Nah, begitu aja cerita sedikit tentang leluhur kita. Nah, jadi nanti kita teruskan. Mungkin sampai di sini dulu, teman-teman, video kita. Kurang lebihnya kita ceritakan nanti suatu saat. Nanti kita bahas masalah sepuh menyepuh, teman-teman. Yang kita bahas masalah tradisi keluarga kita. Nah, begitu, teman-teman. Nanti kapan lusa kita kerjain sampai selesai, teman-teman. Kalau bisa itu kita kerjain sampai ngumpangnya. Soalnya, teman-teman, kita ini biasanya kami mengerjakan, kalau saya pribadi itu orang bilang itu membikin barangnya sama baju-bajunya, teman-teman. Istilahnya begini, kita bikin menampak, menampakin, teman-teman, menampak sampai orang bilang itu bikin kumpang sama gagang-gagangnya. Nah, berarti kan kita menciptak sampai jadi, teman-teman. Artinya dari awal sampai akhir, sampai bisa digunakan. Kebanyakan orang itu kadang-kadang menciptak ya, atau menampak aja, teman-teman. Mereka jarang biasanya membuat kumpang atau gagangnya, teman-teman. Kadang-kadang juga sebagian teman itu artinya pengumpangan, teman-teman. Biasanya mengumpang, tetapi mereka tidak bisa membuat besi, teman-teman, membuat parang begitu. Kalau dari kita, keluarga kita, leluhur kita itu biasanya memang dari membuat parang sampai kita menjadikan kumpangnya. Tapi ya kumpangnya seadanya lah, teman-teman. Yang penting orang bilang itu dari telur sampai jadi anak dan bisa digunakan, teman-teman. Nah, itu aja yang bisa kita ceritakan sedikit tentang kepribadian kita. Orang bilang kami memang mengumpang tidak sepandai orang, dan juga kami membuat besi tidak sepandai orang. Jadi tetapi kami mampu menciptakan, orang bilang itu siap pakai. Nah, begitu. Nah, kurang lebihnya bagi teman-teman yang sudah subscribe atau yang belum subscribe, ya subscribe dulu. Bagi teman-teman kesemuanya aja kita ucapin ribuan maaf kata hilap saya dalam membuat konten.
Berhubung saya ini manusia biasa juga teman-teman, banyak kekurangannya, sedikit betul kelebihannya teman-teman. Nah jadi begitu, saya ucapin ribuan terima kasih buat teman-teman. Salam jumpa selalu dari kita, Wahyu Gondrong Pakubumi. Wassalam. Sesuku sebangsa setanah air.